Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NU Mbadas TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber kita yang istimewa. Yang pertama beliau adalah Romo Kiai Haji Khairul Bashar selaku Ketua MBC atau pengurus MBC NU Kecamatan Badas. Yang kedua, sahabat Khudori, beliau adalah manajer atau ketua dari media dakwah resmi milik MBCNU Kecamatan Badas. Namun sebelum itu, selalu support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada seluruh keluarga dan kerabat agar nantinya kegiatan kami bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang kedua, kami tidak lupa mendoakan kepada seluruh penonton agar selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Baik, langsung saja kita ke dua narasumber kita yang istimewa ini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Mbah. Alhamdulillah. Selamat datang. Dilihat sekarang nih kondisi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di kantor NU Mbadas TV. Pak Hudari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak Hudari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Selamat datang Pak Hudari, ini kantor media resmi milik MBCNU, media dakwah. Jadi di sini kita akan menguak dan mengupas tuntas sejarah dan juga keluh kesah bagaimana berdirinya MBCNU Kecamatan Badas dan juga salah satu media resminya yang saat ini mungkin menjadi salah satu lembaga MBC yang saat ini lagi viral-viralnya, lagi up-upnya, yaitu NU Mbadas TV. Kita akan mengupas sejarah berdirinya dan juga keluh kesahnya dan juga MBCNU Kecamatan Badas ini. Langsung saja kita serahkan, kita tanyakan kepada Bapak Khairul Bashar selaku ketua. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal berdirinya dan juga tahun berapa MBCNU Kecamatan Badas ini berdiri, Pak? Bisa dijelaskan dan diceritakan. Terima kasih. Mula-mula Assalamualaikum kepada semua pemirsa NU Mbadas TV. Mudah-mudahan sehat selalu. Begini, jadi struktural NU itu mengikuti struktur tingkatan pemerintah. Jadi kalau di pusat itu PBNU, di tingkat provinsi PBNU, di tingkat kabupaten kota PCNU, kemudian di tingkat kecamatan itu MBCNU. Nah, pada tahun 2007 ini kebetulan kita waktu itu masih di MBCNU Pare ya. MBCNU Pare, kebetulan tahun 2007 itu ada saatnya konferensi MBC. Oleh karena ada pemekaran Kecamatan Pare menjadi Kecamatan Pare dan Badas, sehingga secara organisasi PC menghendaki adanya pemekaran juga MBC-nya menjadi MBCNU Pare dan MBCNU Badas, yang waktu itu konferensinya dilaksanakan di Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri. Itu sejarah awal-awalnya seperti itu. Jadi kita merupakan anak kandung atau adik kandung dari MBCNU Pare karena kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MBCNU Pare. Jadi MBCNU Kecamatan Badas itu mulai pecah atau mulai berdiri itu pada tahun 2007. Berarti hitungannya sebenarnya masih muda sekali ya dibandingkan dari MBC yang lain yang ada di Kabupaten Kediri. Ya, ada sedikit persamaan dengan MBC Kayan Kidul. Iya. Jadi ketika Kecamatan Pagu waktu itu dipecah jadi dua dengan Kayan Kidul, maka kita mempunyai kembaran usia begitu. Salah satunya itu. Jadi termasuk MBC yang muda gitu ya, dan salah satunya juga seperti kisah dari MBC Kayen tadi yang juga melalui dari pemekaran daerah. Mungkin jadi dalam proses berdirinya karena dulu masih awal-awal itu di MBC Pare, terus ada pemecahan yang pasti dan yang jelas itu kan prosesnya berat
dan juga ada keluh kesah yang sangat mungkin menjadi yang sampai saat ini menjadi angan-angan, bahkan menjadi gambaran yang tidak bisa dilupakan. Itu apa, Bah, keluh kesahnya? Begini, jadi betul yang disampaikan tadi bahwa pada waktu itu MBC Pare itu kantornya kebetulan itu terletak di Jalan Gajah Mada di Pare, di Semanding Pare. Sehingga ketika pembagian wilayah oleh pemerintah, di mana Kecamatan Badas ada 8 desa, lah akhirnya ketika ini dipisah, otomatis kita ya tidak mendapatkan tidak ketempatan ya. Desa-desa yang menjadi wilayah Kecamatan Badas ini tidak ada potensi seperti kantor dan sebagainya, tidak ada. Sehingga praktis kita waktu dimekarkan, saya tidak ingin mengatakan dipisah ya, tapi dimekarkan, dikembangkan karena untuk pelayanan kepada umat agar lebih dekat begitu, sehingga kita ya bismillah, kita teman-teman setelah proses konferensi ya, kemudian terbentuk kepengurusan ya, kita musyawarah dengan para masyayikh, para yai ya, kita punya kekayaan yang luar biasa di Badas, yaitu umat. Jadi kita bermodal umat. Saya bersyukur karena kok ya kebetulan dijadikan ketua MBC di wilayah Badas yang wilayahnya itu secara geografis juga berdekatan dan semuanya dataran rendah, berbeda dengan MBC yang lain yang untuk berkeliling satu MBC itu tidak cukup 1 hari. Kalau di Badas hanya sekian menit ya, untuk menjangkau 8 desa 9 ranting ini cukup mudah begitu. Jadi kita bersyukurnya satu itu. Yang kedua, kita perlu berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tokoh-tokoh NU dulu. Jadi adanya MBC Badas yang seperti ini tidak terlepas dari jasa besar para pengurus MBC terdahulu. Dengan kata lain, menurut saya pribadi, siapapun yang jadi ketua MBC NU Badas, insya Allah akan bisa membawa MBC NU Badas maju, karena modal dasar kesadaran berjamiahnya itu relatif ya lumayan bagus begitu. Jadi sehingga dengan modal jamaah kita jamiahkan, sehingga setapak demi setapak kita bisa dengan bermodal banyaknya umat tadi. Itu kemudian kita langkah pertama, kalau tidak salah dulu itu yang kita lakukan adalah berusaha bagaimana kita punya base camp, punya kantor, sehingga kita itu di tahun pertama, periode pertama 2007 kita sudah menggalang dana untuk melakukan pembelian tanah wakaf yang tujuannya ya kedepannya untuk kantor NU. Kemudian setelah tanah itu kita beli, kebetulan ada penjual tanah yang berada di sebelah kiri Masjid Soleh Salim Batorfi Sumber Soko. Di situ tidak terlalu luas, 30 sekian ru, tetapi harganya mahal sekali waktu itu. Tetapi teman-teman berpikir, pengurus MBC, kita membeli tanah tapi dapat bonus masjid. Nah, ini yang memotivasi kita seperti itu sambil memakmurkan masjid. Dan betapa tempat ibadah yang seperti itu kalau kita tidak ikut berpartisipasi meramaikan, ini ya agak iman begitu, karena masjidnya juga cukup bagus, sementara dari wakif dan pembangun daripada masjid itu menyerahkan kepada masyarakat sekitar, ya siapapun untuk memakmurkan diperbolehkan, maka kita juga bersama-sama masyarakat sekitar memakmurkan masjid itu. Jadi itu sejarah tahun 2007 ketika ada pemekaran kecamatan, otomatis pemekaran MBC. Kita mendapatkan 8 desa, yaitu mulai dari Badas, Belaru, Krecek, Tungklur, Beringin, Canggu, Lamong, dan Sekoto. Karena letak geografis Belaru Utara dengan Belaru Selatan sejak dulu itu jadi 2, maka walaupun kita 8 desa ada 9 ranting. Jadi kalau di desa pemerintahnya ada 8, ya. Tapi untuk di NO-nya itu ada 9. Ya, kalau menurut ketentuan persyaratan berdirinya ranting sudah memenuhi syarat. Oh, iya. Jadi memang sangat kalau untuk di
ceritakan itu sangat indah sekali dan menjadi sebuah kenangan awal berdirinya MBCNO. Bahkan mungkin perjuangan untuk membuat kantor itu adalah salah satu proses yang saat ini yang bisa dinikmati oleh mungkin banom-banom yang lain yang menempati tempat itu. Terus selanjutnya jadi begini, MBCNO Mbadas ini adalah salah satu MBC yang menjadi tolak ukur di Kabupaten Kediri. Yang jelas prestasi dari MBCNO itu kan yang jelas banyak sekali karena sudah menjadi salah satu MBC yang dijadikan tolak ukur. Dan kemarin pada tahun 2019 waktu zaman Covid kalau nggak salah, MBCNO Mbadas itu viral dengan salah satu juara, mendapatkan juara kelas MBC terbaik di tingkatan Jawa Timur. Kalau dipikir-pikir padahal tolak ukur kegiatan atau organisasi NO di Indonesia yang terbaik adalah Jawa Timur. Kalau di tingkatan Jawa Timur Mbadas menjadi salah satu MBC yang terbaik, jadi secara tidak langsung Mbadas adalah salah satu MBC terbaik di Indonesia. Ya, itu kan salah satu poin yang sangat luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh MBC-MBC yang lain. Selain itu mungkin ada prestasi-prestasi yang bisa diungkapkan di Buddha di sini, mungkin bisa menjadi gambaran atau pembelajaran untuk MBC-MBC yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Ya, memang itu banyak yang bersinyalmen seperti itu. Bahkan Rais Suriah kita yang sekarang, Bapak Kiai Haji Muhammad Najmuddin, ketika menyampaikan orasi ilmiah di luar Jawa, di Kalimantan ya, di santrinya sana, di pondok sana, itu juga menyampaikan seperti itu karena tolak ukur barometer NU itu kan di Jawa Timur kan dan bla 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 begitu. Meskipun kami sendiri tidak merasakan seperti itu ya, yang penting kita begini. Motivasi kita sebetulnya ketika orang itu akan kita setting menjadi orang yang fanatik dengan ke-NU-an atau kewilayahannya. Fanatik itu bisa dibangun salah satunya harus ada prestasi. Kalau tidak ada prestasi, omong kosong kita akan menyenang. Saya katakan supporter Persik Kediri lah. Kalau Persik Kediri itu menang terus, saya yakin supporternya semakin pasti banyak. Fanatik. Tapi kalau kalah terus, ya. Jadi ini salah satu trik ya, salah satu cara kita membangun mahabbah warga kita kepada NU. Kita ambil prestasi dulu. Kemudian bersyukur pada tahun itu 2019 ini ada peluang kegiatan PWNU Jatim Award, dan kita kalau melihat syarat-syarat dan ketentuannya kayaknya kita kok bisa begitu ya, kayaknya kok kita bisa. Akhirnya kita bentuk tim kerja yang luar biasa, tim sekretariat terutama, waktu itu setelahnya Pak Arifin, tim kerja yang terus Pak Parjo, otak dibalik kesuksesan ini. Kalau saya kan hanya meramu saja. Nah itu kita juga tidak menduga kalau bisa sukses seperti itu. Tetapi yang dilihat kalau saya simpulkan ketika kita presentasi di PWNU Jatim, ketika masuk final itu yang tampak di Mbadas itu harokahnya. Jadi keumatannya jalan. Amaliyah sudah sama-sama kalau amaliyah, tapi harokah yang dimaksud di sini adalah bahwa lembaga-lembaga jalan. Meskipun belum 100%, kemudian badan otonom itu semuanya jalan. Dan kemudian waktu itu masih awal-awalnya ada Aswaja NU Center, kita sudah mendahului. Kemudian sukses di bidang perwakafan waktu itu. Kita ratusan petak, hampir setiap minggu kita itu melaksanakan ikrar wakaf. Nah, berbagai prestasi itu kita masukkan dalam buku. Di buku ini adalah data potensi keumatan, mulai dari data fisik maupun potensi keumatan yang berupa kegiatan-kegiatan jamiah. Sehingga setiap juri waktu itu kita kasih buku. Ingin melihat profil MBC Mbadas cukup dibuka di situ. Dan di situ kita lengkapi dengan SK MBC, susunan pengurus, bahkan kita masukkan pengurus PCNO, PBNU, bahkan PBNU serta ADART. Sehingga dengan buku itu kita ada slogan, catatlah
apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda catat. Itu menjadi nilai tambah seperti itu ya. Sehingga harokah yang kompak dari teman-teman, jadi lombanya NU tetapi penilaiannya termasuk adalah Banom-Banom ini dilihat semuanya kompak. Ya terbukti ketika tim itu datang ke PJN Kabupaten Kediri, kita diundang ke sana, setelah dilihat buku-buku sekian bab itu, kemudian mendadak kunjungan langsung ke kantor MBC. Ya, di situ seluruh Banom sudah siap. Pada dalam hitungan sekian jam itu sudah siap. Nah, akhirnya ada semacam kepuasan dari panitia dari tim juri daripada PWNU. Akhirnya masuk final dan kita waktu presentasi ya alhamdulillah kita diberi anugerah juara 1. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Itu sebuah poin yang tidak bisa dimiliki oleh MBC yang ada mungkin di Indonesia, adalah MBC Mbadas. Istimewa sekali. Terus gini Bah, ini kan salah satu lembaga atau apa, saya kurang jelas, di media resmi milik MBC ini sebenarnya lembaga atau di luar lembaga, Pak? Begini, kalau tim media ini sebetulnya ini hanya bahasanya saja. Untuk kekinian itu nanti badan khusus ini yang relevan sesuai hasil musker di PC kemarin itu ternyata tim media nanti akan kita perbaiki statusnya menjadi bentuk lembaga resmi, yaitu di LTN-NU, jadi Lembaga Taklim Wan Nasr. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan digitalisasi dakwah. Ya, jadi begini, sekitar 2 tahun yang lalu kita berpikir begini, agak idealis memang. Ketika perkembangan dunia digital sebegitu cepat lompatannya, kalau tidak diimbangi dengan lompatan-lompatan sistem dakwah, pasti akan ditinggal. Dakwah manual tetap wajib, tetap perlu, tetapi untuk kaum milenial pasti akan menjadi asing. Makanya kita juga harus mengikuti lompatan-lompatan itu. Kita berpikir eranya ke depan ini era digital. Maka kalau kita tidak segera diawali, maka ini tidak berpikir secara organisasi sebetulnya awalnya. Idealismenya adalah percepatan lompatan daripada digital ini. Kalau kita tidak imbangi dengan sistem dakwah digital, maka sistem dakwahnya akan ditinggalkan orang. Jadi misinya ke sana sebetulnya. Nah, adapun kemudian menjadi yang pertama dan seterusnya itu hanya akses saja. Mungkin yang lain juga sudah, cuma belum di blow up. Begitu ya. Oh, itu yang menjadi latar belakang berdirinya media. Iya, seperti saya kiaskan dengan ini. Zaman perkembangannya meloncat, tetapi tata cara membaca Al-Quran tidak ada metode baru, tertinggal. Maka sekarang kan bermunculan metode-metode itu sebetulnya apa ya? Di dunia luar itu melompat, kita berjalan akan tertinggal terus. Nah, makanya di dunia digitalisasi dakwah juga harus meningkat ke sana. Oke. Sekarang untuk Bapak Hudori, sahabat Hudori, sebagai manajer atau ketua dari NU Mbadas TV, salah satu media resmi milik MBC-NU Kecamatan Mbadas. Saya ingin bertanya, jadi awal berdirinya tim medsos ini atau salah satu media resmi milik MBC-NU Mbadas TV ini awal berdirinya tahun berapa? Ya, terkait berdirinya tim atau lembaga khusus yang dinamakan NU Mbadas TV atau multimedia MBC-NU ini 2 tahun yang lalu. Tepatnya 2020 ya, bulannya bulan Oktober. Dan waktu itu juga kami juga kaget karena mendapatkan
waktu awal kita mendapatkan undangan dari MBCNU, dan ternyata yang diundang juga banyak waktu itu. Nah, di situ dari ketua MBC memaparkan terkait pertemuan itu adalah pembentukan tim multimedia MBCNU. Dan waktu itu belum ada namanya NU Badas TV, tapi bentuknya adalah tim medsos gitu aja. Dan di situ terjadi semacam musyawarah membentuk struktural tim dan juga manajemen. Dan dari terbentuknya struktural tim medsos itu dengan perkembangan waktu kita juga mempunyai targetan pembangunan SDM terkait penguasaan pengelolaan tim media, yaitu awal kita membuat pelatihan jurnalis. Kita ambil narasumber dari AJI itu Asosiasi Jurnalis Indonesia Kediri, dan juga kebetulan dari narasumber ini juga di bagian di TV nasional, wartawan atau kita sebut aja di Indosiar dan SCTV kalau sebut merek nggak apa-apa ini ya. Dan dari itu akhirnya kita juga mempersiapkan bentuk program-program yang mana harus sesuai targetan yang kita inginkan, harapan, karena era hari ini juga merupakan era digitalisasi. Oh ya, berarti memang sebenarnya dari awal itu sudah ada pembentukan 2 tahun yang lalu, dan tepatnya di bulan ini. Jadi yang jelas ini pasti hari ulang tahunnya. Kalau mengingat di bulan yang sama, tepatnya hari apa? Mungkin kemarin saya juga melihat Famlet atau meme yang up di sosmed, yaitu MBC NU Badas atau NU Badas TV akan melaksanakan milad yang kedua. Harlah ya, Harlah sama Harlah dengan milad. Hari ulang tahun Harlah NU Badas TV yang kedua. Mungkin akan dibuat acara apa itu? Harlah NU Badas TV. Ya. Dengan perjalanan dari tim media ini akhirnya terbentuk nama NU Badas TV memang. Dan tentunya ketika sudah yang awalnya kita memang nggak punya apa-apa ya, karena dalam tim multimedia ini membutuhkan alat-alat yang harganya luar biasa. Elektronik pasti mahal. Akhirnya dalam perkembangannya kita alhamdulillah sudah punya alat-alat meskipun belum komplit 100% ketika kegiatan outdoor. Dan kebetulan di Harlah ini kita mengkonsep resepsi Harlah NU Badas TV yang kedua dengan sistem outdoor, dengan mendatangkan massa besar. Kita mengundang salah satu majelis sholawat yang kebetulan lagi viral-viralnya di daerah Kabupaten Kediri, dan kita laksanakan pada tanggal 11 Oktober atau hari Rabu depan ini, bertempat di Dusun Sumbersari, Desa Badas, Kecamatan Badas. Dan sistem outdoor ini tentunya kalau ngomong konsepan outdoor, jadi ini kan gebiarnya harus wah kan? Iya, harus wah. Artinya harus dipersiapkan betul. Dari persiapan resepsi ini nanti konsepannya sedemikian rupa. Tadi kita membuat panggung besar dengan tempat yang harus luas. Alhamdulillah persiapan hari ini sudah 80%. Oh, alhamdulillah. Jadi yang jelas nantinya ada kegiatan yang wah untuk milad NU Badas TV. Terus untuk Abah Basar. Jadi di bulan ini seperti salah satu bulan hari harlahnya NU Badas TV juga salah satu ada hari nasional tepatnya di 22 Oktober, yaitu Hari Santri Nasional. Yang jelas ini nantinya
warga Nahdliyin atau warga NU semuanya pasti tidak luput dari yang namanya santri. Yang jelas pasti ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Mungkin di MBCNU Mbada sendiri menyongsong datangnya atau menyongsong Hari Santri Nasional mengadakan kegiatan-kegiatan, mungkin bisa disebutkan kegiatannya apa aja, Pak? Begini, jadi MBCNU Mbada selalu aktif dalam momen-momen istimewa ya. Apalagi Hari Santri ini sudah menjadi semacam trademark bagi kaum sarungan orang NU. Nah, cuma kalau MBC itu semula sudah punya perencanaan ya, kegiatan mau ada apel Hari Santri sudah ternyata pada hari yang kita tentukan itu memang bersamaan dengan kegiatan nasional, sehingga sebagai bawahan itu harus tunduk secara organisasi wajib mensukseskan di tingkat atasannya. Jadi tanggal 22 Oktober yang akan datang hari Minggu itu kita partisipasi sifatnya di lapangan Canda Birawa Pare yang diselenggarakan di sana oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan PCNU Kabupaten Kediri tentu saja. Di samping PCNU juga mengadakan kegiatan-kegiatan festival yang lain. Ada Khatmil Quran, ada festival itu parade drum band, kemudian ada lomba film pendek ya dan seterusnya. Itu nanti kita ikutkan sesuai dengan dunianya masing-masing. Dan kita karena sudah mempersiapkan ini satu lagi mungkin yang baru yang belum ada ini. Jadi yang sudah kita persiapkan waktu rapat MBC itu kan kita tidak mengundang drum band tapi mendirikan drum band dari anak-anak muda Ansor Banser itu. Alhamdulillah kita bentuk pengurusnya, ada manajernya juga, ada bagian keuangan, bagian kepelatihan, bagian sarana sudah. Ini komandannya Pak Haji Hari. Karena sudah berlatih, kalau kita tidak jadikan ya kasihan. Nah, kemudian nanti kita usulkan ke panitia HSN Kabupaten dan sudah diterima. Tadi saya sudah ketemu sama ketua panitianya Pak Abu Muslih, siap untuk mengakomodir kegiatan. Jadi yang muda sudah dapat bagian berarti ya, sudah dapat tempat. Yang muda-muda ini, nah untuk dalam hal ini kami juga sudah sepakat dengan ranting-ranting, nanti tiap ranting itu akan mengirimkan tiap ranting satu peleton. Tiap ranting satu peleton, kemudian tiap Banom PAJ juga satu peleton ke sana. Tuh. Kemudian saya juga nanti untuk tim NU Mbada TV juga kita minta bisa mensupport berpartisipasi itu ya agar mensiarkan kegiatan PJK. Jadi kita sudah tidak perlu fanatik ini batas ini mana ini untuk rahmatan lil alamin ya. Artinya kemanfaatan daripada apa yang kita miliki itu kalau bisa diperluas. Nah, kemudian untuk karakter santri, kalau kita bilang santri itu kan ada kiai, ada pondok, ada kitab, ada santri, ada ngaji, kan begitu ya? Ada ngaji lah, makanya ada satu porsi kegiatan diperuntukkan untuk kita semuanya, untuk secara umum, yaitu adanya ijazah kubro. Ijazah kubro nanti akan kita laksanakan hari Sabtu malam Ahad tanggal 21 Oktober. Tempatnya di Masjid Adimyati Pandan. Mujiznya alhamdulillah kita sudah berkomunikasi melalui ketua panitianya Pak Nidom, Gus Nidom, yaitu mujiznya nanti Romo Ki Haji Hanan Maksum, pengasuh pondok pesantren mana? Fatkul Ulum ya? Kewakian. Itu yang kita ambil atau yang kita mohonkan itu adalah manakib kedua-duanya dan istighosah. Kenapa manakib? Kita ingin warga NU yang sudah mempunyai tradisi amaliyah manakib itu juga bersanad. Kita sudah punya konsep kan amaliyah yang ilmiah, gitu ya. Amal ilmiah yang amaliyah. Jadi jangan sampai warga kita kemudian sejak dulu seneng manakiban tapi sanatnya belum. Nah ini kita seperti tahun-tahun yang dahulu kita pernah Yasin Fadilah kan.
kemudian Istighosah Hasyimiyah. Ke depan tiap hari santri porsi yang ini pasti ada. Karena sehari santri itu kan Melekat gitu iya, ya untuk dunia pengajian ya, peramalian itu harus ditegakkan. Jadi nanti untuk yang muda-muda, banom-banom sudah ada porsinya, yang tua-tua yang sudah menggeluti dunia itu juga kita wajib memberikan. Persoalannya nanti diamalkan atau tidak itu masing-masing ya. Tetapi MBC memfasilitasi akan adanya ijazah kubro ini. Ya, ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk warga Medan saja. Alhamdulillah nanti bisa minta tolong disebarluaskan informasi ini. Seperti tahun lalu kami juga mengajak teman ada dari Ngurah, dari Kepung, pokoknya yang mendengar boleh derek. Ya, ya. Monggo Jadi, untuk penonton, ya, monggo silahkan nanti di tanggal pinten Mbah? tanggal 21. Tanggal 21 di MBCN Badas ada ijazah kubro. Monggo silahkan penonton bisa ikut bergabung agar nantinya kegiatan kenapa kitabnya Mbah? Manakib ya, Kitab Manakib biar bersanad. Silahkan Ya. bisa bergabung di MBCN Badas. Dibuka untuk umum ijazah kubro yang insya Allah akan diijazahi oleh sinten Mbah? Mbah Yai Hanan Maksum. Mbah Yai Hanan Maksum. Monggo Ya. silahkan penonton nanti bisa Manakib Nurul bergabung. Burhani dan Jawahirul Ma'ani. Manakib Nurul Burhani dan Manakib Jawahirul Ma'ani. Nah, tapi jangan lupa ada maharnya. Oh, oke. Perlu Maharnya digaris tidak bawahi. mahal. Maharnya tidak mahal, cukup 100.000. Oh. Nanti dapat 2 kitab dan 1 naskah untuk Istighosah yang biasa diamalkan beliau. Kemudian ada syahadah, tentu saja yang ketiga adalah konsumsi. Jadi uang 100 itu kembali kepada peserta sendiri. Nggih. Saya pikir lebih mahal kesempatan dan peluang ijazahnya dibanding Mohon uang dicatat. 100.000. Uang 100.000 mohon Iya. dicatat. Ya nanti bisa ya. Artinya nanti pendaftaran bisa online atau nanti kita siapkan nomor. Oh iya, memenya ya. Ya, Nanti ya, memenya. biar di-up untuk di-share. Ya. Biar lebih luas lagi mungkin untuk umum ya, monggo silahkan nanti seluruh penonton pemirsa bisa gabung di MBCN Badas. Kediri, luar Kediri silakan. Jadi ini betul-betul kita ingin, dulu kan sering saya katakan manusia yang baik itu manusia yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Maka jam'iyah yang baik ya jam'iyah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun itu di luar Badas, walaupun itu di luar Kediri. Ya, semuanya untuk kemanfaatan mereka. Mumpung momentum Hari Santri. Mungkin gini Bah, karena biar tidak larut panjang, bisa memberikan motivasi kepada seluruh sahabat-sahabat di tingkatan atau di Banom NU seperti Ansor, IPNU, IPPNU untuk berjuang dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mungkin ada motivasi Bah, biar lebih semangat lagi. Ya, sebetulnya kita cukup dengan memberi teladan, memberi contoh. Yang penting itu kita tidak mengeluh di dalam berkhidmat. Dan terus terang kita sudah punya keyakinan. Saya itu merasakan betul dengan ikut NU ini, jaringan persaudaraan kita semakin banyak. Pokoknya menurut saya luar biasa lah. Ini terlepas dari kalimat-kalimat mutiara dari Mbah Hasyim ya, terlepas dari itu. Tapi yang kita rasakan seperti itu, saudara kita banyak, teman kita banyak. Dan kita yang muda-muda juga harus bisa membaca peluang. Jangan memilih istilahnya itu porsi event kegiatan yang sudah banyak yang memegang. Jadi pilih yang masih kosong. Ini tahun 2017 ketika di pertemuan tokoh-tokoh NU di Saudi waktu musim haji. Waktu itu narasumbernya Gus Yahya yang sekarang jadi ketua PBNU. Itu pernah bercerita di sana. Jadi ibaratnya kita tuh punya lapangan sepak bola yang luas. Lah, orang NU itu mainnya hanya di satu pojok ini. Tapi lapangan yang lain tuh luas tidak diisi. Nah ini kebiasaan kita begitu. Jadi kalau ada event itu
sudah mulai berkembang, ini banyak yang rame-rame. Tapi sektor yang lain, makanya saya sering mengatakan seperti kegiatan ini perwakafan. Ini sering saya katakan bahwa perwakafan ini kegiatan yang tidak populer dan melelahkan. Tapi tolong ini kita optimalkan, nanti akan berbuah lah. Kalau bahasanya Kang Dori kan mungkin kalau istiqomah akan melahirkan karomah kan begitu misalnya begitu ya. Ya artinya itu contoh saja di perwakafan. Yang mudah-mudah kita ambil. Katakan begini ya, kalau dalam dunia keterampilan, hanya orang yang pinter nyoder saja. Tapi ketika di lingkungan itu tidak ada yang punya keahlian, dia akan menjadi nilai tinggi. Nah, seperti Mbak Das TV, ketika yang lain belum ada lah. Ini kan tidak pernah dilirik oleh orang sama sekali, misalnya begitu ya. Akhirnya menjadi ini. Lah, sementara yang lain-lain seperti iku wis bakul sawu, kuwape melok bakul sawu, ya, akhirnya orang menjadi tidak punya pilihan, ya, pilihan yang berbeda. Makanya motivasi untuk anak-anak muda saya kira sudah dicontohkan oleh saya luar biasa. Saya sebetulnya hanya sebagian kecil dari orang-orang tim kita di MBCNU yang memang sulit ya. Jadi Suriahnya membackup, kemudian Mustasyarnya membackup, teman-teman Tanfidia, lembaga-lembaga semuanya jalan meskipun belum maksimal. Ya memang tidak ada yang sempurna ya di sini. Tapi paling tidak seperti yang saya ceritakan tadi waktu lomba itu, ada satu yang potensi yang perlu kita kembangkan, itu saja ya, sehingga menjadikan baik. Contoh tahun kemarin ya Desember itu ketika kita mengundang dari Leprit ya, itu kenapa kita ketika sudah prestasi nasional Jawa Timur, kita harus merangkak ke prestasi lebih nasional kan begitu. Makanya kita ambil Leprit. Kenapa Leprit kok tidak yang lain? Ya Jerbasuki Mawobeyo yang kita mampu. Nah, tetapi kita sebetulnya tujuannya bukan Leprit. Bayangkan satu kecamatan saja yang hanya 8 desa, 9 ranting bisa memasang 70.000 bendera. Ya, ini kan luar biasa. 70.000 bendera, sehingga ketika saya komunikasi dengan pemimpin Leprit itu selama ini belum ada pemasang bendera ormas yang sebanyak itu. Kalau bendera merah putih sudah ada. Biasanya kalau bendera merah putih itu kan terkait dengan finansial. Kalau finansial itu kan mungkin tersedia. Ini mandiri dan MBC hanya bermodal manajemen. Ini artinya apa? Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memobilisasi teman-teman itu menjadi tergerak hatinya. Dan catat bahwa setiap momentum penting kita harus punya kecerdasan untuk mendramatisasi. Dalam tanda kutip mendramatisasi dalam arti yang positif lah ya. Sehingga kita numpang 1 abad NU. Masa sih kita yang mendapat jasa besar dari NU kita tidak berbuat apapun kepada NU? Maka waktu itu temanya kan kita ingin memberikan hadiah terindah untuk NU dengan Leprit itu. Sayang tidak kita bawa ke sini. Sebetulnya ada di rumah di kantor piagamnya. Piagam dari Leprit. Ya, itu juga kerjasama. Lagi-lagi sebetulnya itu bukan peran mutlak dari MBC, tapi memang kesadaran warga kita. Jadi warga kita katakan ke depan ya, siapapun Kang Dori atau Mas Difka jadi ketua MBC ke depannya, wallahu a'lam, itu kita untuk keumatannya kita tinggal meneruskan. Tidak ada yang sulit, tetapi memang kita perlu contoh, tetapi memang kita perlu kecerdasan untuk itu tadi, membawa dan mengirim opini supaya termotivasi. Seperti kalau kita mahabbah kepada sesuatu harus dilandasi dengan sebuah prestasi. Kita itu senang pada orang kan mungkin karena cantiknya atau karena kayanya kan ada. Jadi ya sektor apa yang memungkinkan untuk kita majukan. Kita Mbak Das masih kalah jauh dengan yang lain. Tetapi ada sesuatu yang tidak dimiliki yang lain pula yang kita unggulkan. Hanya begitu sebetulnya. Ini versi saya seperti itu. Terus untuk harapan ke depan MBC itu seperti apa, Pak? Saya menginginkan atau kita waktu di forum-forum sering saya katakan, ke depan kita itu ingin memiliki yang namanya kampung-kampung NU. Kalau di PBNU kampung maslahat ya.
Kalau kita maksudnya kampung NU itu begini, kalau bisa semua elemen-elemen penting di masyarakat NU punya peran. Bukan kita kuasai ya, tapi kita punya peran. Artinya apa? Kemanfaatan NU semakin besar, semakin memberi manfaat. Ikut NU ada solusi. Ya gitu ya, ikut NU ada solusi. Itu yang kita harapkan ke depannya. Jadi tinggal meramu itu ketika sekarang strukturalnya ada MBC ranting, anak ranting ada 72 anak ranting kecamatan Badas. Ini jangkauan pengurus kepada warga kan semakin dekat. Nah maka kedepannya akan lebih mencintai tentang NU, ikut bersama-sama membesarkan NU ini. Saya kira dengan model-model antara lain ya, mungkin konsep yang lain lebih bagus, tidak masalah, tapi mungkin di kita karakternya dibadarkan seperti itu. Ya kebetulan kita alhamdulillah dari periode ke periode kita ini bersyukur mendapatkan anugerah dari Allah, dikirimi sosok surya-surya yang soleh, mulai dari Pak Zaini Budori yang pertama, kemudian yang kedua ada Mbak Yunus Mubari, alim sangat alim sekali. Kemudian ada Yai Miftah Badri, sangat alim, teduh, dan karena beliau didapuk bergabung di PCNU, maka kemudian Pak Najmuddin yang sangat luar biasa bisa membawa irama dari MBCNU Badan ini semakin dibutuhkan. Buktinya apa? Ketika Lailatul Istima, materi-materi yang apa istilahnya Mas? Materi-materi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat ketika akan Idul Fitri, juga menerangkan bagaimana Idul Fitri puasanya, ketika akan Idul Adha juga menerangkan itu. Jadi ilmu halnya dapat, sehingga mereka butuh, sehingga tokoh-tokoh yang ada di imam masjid, imam musola yang punya jamaah ini menjadi seneng karena mendapat tambahan keilmuan. Mungkin beliau juga sudah paham, sudah ngerti dulu waktu mondok ya. Tapi daripada buka-buka kitab juga cukup lama, akhirnya lebih senang mendengar. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini beliau posisinya sedang umroh, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Untuk Pak Yai Muhammad Najmuddin yang sedang umroh, mudah-mudahan kemarin saya juga titip salam dan titip doa untuk kita agar semuanya diberikan ikhlas dalam berkhidmat. Amin. Untuk Pak Hudori, mungkin dari program yang sudah berjalan di NU Badas TV itu apa saja yang sudah berjalan sampai saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kami ini dari hasil program dari NU Badas TV sendiri ada banyak sebenarnya, tapi belum bisa terlaksana semuanya. Nah, yang sudah jalan termasuk liputan-liputan kegiatan yang sifatnya baik itu rutinan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin dalam istilah mungkin ada bencana-bencana atau apa, dan juga live streaming di kajian-kajian seperti Lailatul Istima, terus Muslimat ada Ahadpon yang 1/8 sekali, dan juga kajian-kajian video pendek, dan juga hari ini kita menambah program lagi yaitu podcast. Tapi belum cukup, kita masih banyak agenda-agenda program yang belum jalan, termasuk di tataran tarbiyah atau pondok pesantren maupun madrasah yang kita liput menggali latar belakang dari berdirinya pondok dan pendidikan yang ada di Kecamatan Badas khususnya. Ini belum tercapai, dan yang jalan sementara hanya itu. Kalau untuk harapan NU Badas TV ke depannya selain meliput di sekolah-sekolah itu, mungkin ada harapan yang lebih besar lagi untuk NU Badas TV ke depannya? Ya. Pada intinya kita sudah mulai meliput kegiatan di luar Kecamatan Badas, karena kita 2 kali sudah diundang di pimpinan cabang terkait agenda BC yang tanggal berapa itu dari konferensi IPNU untuk mendokumentasikan, dan yang barusan ini adalah dari PCNU Kabupaten Kediri, acara orientasi pengurus dan
rapat kerja. Dan alhamdulillah karena memang yang sudah punya alat lengkap terkait multimedia ini dari Badas dan itu. Nah, harapan kedepannya saya ingin NU Badas TV tidak hanya sebatas meliput kegiatan saja, tapi juga bagaimana ini ada semacam perkembangan yang di luar kegiatan NU, berbasis ekonomi. Jadi ketika ada event-event mantenan atau apa, bisa kita untuk diundang, dan itu memang tapi beda. Kalau kita selama ini bahasa di NU dan Bandung, bahasanya kita kan khidmat, jadi ala kadarnya jika nikas atau enten di monggo mboten enten nggih nyumbangkan kan gitu. Tapi kalau kita sudah eksternal, artinya di luar kegiatan NU, ini menjadi profesional dan nanti sama dengan dunia bisnis multimedia. Dan alhamdulillah di tim kita juga sudah punya beberapa alat yang siap di acara outdoor. Kita sering diundang di acara-acara yang sifatnya outdoor, yang seperti yang kita laksanakan nanti di harahnya NU Badas TV. Jadi ketika di outdoor kan membutuhkan alat yang luar biasa, butuh layar tidak hanya 1-2 lah. Artinya untuk di situ kita sudah mumpuni hari ini. Jadi itu harapan kita. Juga perlu menata SDM yang ada. Artinya mempersiapkan dari manajemen itu butuh namanya pelatihan untuk tim kita, seperti editing, artinya pelatihan yang berbasis multimedia, baik dari jurnalisnya. Selama ini yang jalan di jurnalis kan juga ada blognya atau website. Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Alhamdulillah kita untuk alamat link-link media sosial sudah lumayan komplit lah. Mungkin pemirsa mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita mau kuras lebih tuntas lagi, kita kupas lebih tuntas lagi, jelas membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kita nanti lain waktu kita lanjutkan kembali, kita akan menceritakan dan juga menjelaskan berbagai keluh kesah dan juga perjuangan MBCNU dan juga NU Badas TV. Kami juga mendoakan semoga kedepannya NU Badas TV dan juga MBCNU Kecamatan Badas ini menjadi MBC yang baik dan menjadi MBC yang diinginkan oleh para masyayikh kita, dan yang jelas karena sebaik-baik umat adalah umat yang bermanfaat untuk umat yang lain. Semoga MBCNU Badas dan juga NU Badas TV bisa membawa MBCNU Badas dan juga NU Badas TV menjadi MBC yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyayikh kita. Ya, jangan lupa nanti untuk pemirsa hadir di harlahnya NU Badas TV yang kedua. Sekalian nanti juga peringatan Maulid Nabi bersama kerjasama dengan masyarakat Sumber Sari Badas. Oke, silakan dilewatkan. Pemirsa jangan lupa dicatat tanggalnya di Harlah NU Badas TV, tepatnya di tanggal 11 Oktober harinya hari Rabu, tempatnya di Desa Badas, dusunnya Sumber Sari. Monggo silahkan hadir, kita sholawatan bersama-sama dalam rangka Harlah dan resepsi Harlah dan juga Maulid Nabi. Mungkin kepada seluruh penonton bisa diajak seluruh tetangga dan juga keluarganya untuk hadir bersama, kita sholawatan bareng-bareng. Mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Udari. Oke, silakan. Maaf saya tambah sedikit, jadi ternyata kita berdakwah itu tidak bisa sendiri, perlu kerjasama semua pihak. Elemen seluruh masyarakat kita ajak. Saya terima kasih NU Badas TV bisa melebarkan sayapnya kepada siapapun yang mau ingin bersama-sama berkhidmah di NU, welcome ya. Dan jangan berpikir jadi apanya, yang penting apa yang bisa kita lakukan. Ini saya kira itu penting, karena kadang-kadang kita itu kalau tidak jadi berstatus sebagai apa itu tidak mau ya. Ini saya pikir bahkan saya pun kalau jatahnya bagian tukang nyapu pun tidak masalah, karena di NU itu kan istilahnya itu pengurus, jadi kolektif ya, kerjasama. Jadi seperti ketua sekretariat bendara
kerja kasar itu hal yang biasa, itu hanya status yang penting. Jadi kebersamaan, kekompakan NU dan Banom bahkan masyarakat umum ini kita butuhkan dalam hal ini. Kita tidak bisa sendiri. Sukses beberapa kegiatan yang sudah adalah berkat kerjasama semua elemen masyarakat. Maka saya salut Nahdi-Nahdiat Kecamatan Bada itu memang luar biasa. Alhamdulillah. Closingan sudah ditutup. Terima kasih Bah, terima kasih Pak Dori. Closingannya. Terima kasih telah hadir di kantor kami. Lain waktu semoga bisa ketemu lagi. Baik pemirsa, terima kasih. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Saya sebagai host Ainus Safa Difka Multazama mohon izin undur diri. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.